Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syaralun semuanya, serambinews.com. Bertemu lagi kita hari ini dalam bincang-bincang Serambi Podcast edisi Senin Kamis 18 Maret 2021. Hari ini bersama saya di Hanasobi Cafe di kawasan Jalan Daud Bre. Sudah hadir Wakil Ketua DPR Bang Hendra Budian. Ya. Assalamualaikum Bang. Selamat siang. Mungkin Syaralun hari ini di sini kita hadir Bang Hendra Budian, kita akan berbincang-bincang, mungkin kita mengenal lebih jauh sosok Bang Hendra mungkin karena memang sesuai sama tema kita hari ini kan, mengangkat tema dari parlemen dari parlemen jalanan hingga pimpinan DPR Aceh. Syaralun sekedar saya ulas, Bang Hendra saat ini menjabat Wakil Ketua DPRA dari Golkar, dan sebelumnya sebenarnya Bang Hendra ini bukan orang baru ya di DPRA. Sudah sejak tahun sebelum 2000-an Pak? Ya. Sudah orang lama di DPRA, tapi dulu hanya aja posisinya yang berbeda mungkin di DPRA. Dulu di luar ruangan, di depan halaman, tapi sekarang sudah maju sedikit, sudah masuk ke dalam ruangan. Jadi Bang Hendra ini dulu aktif di tahun 98 Bang. Ya. Dari 98 sampai konflik Aceh berakhir masih di lapangan Bang, di jalanan, dan memang salah satu aktivis yang merekam jejak pergerakan di Aceh di masa akhir Orde Baru hingga juga masa-masa pergerakan konflik Aceh, dan juga banyak terlibat dalam aktivis ketika itu di masa darurat militer Bang. Ya. Dan beranjak dari parlemen jalanan tadi yang kita istilahkan, kemudian Bang Hendra terpilih sebagai anggota legislatif untuk DPRA, mewakili wilayah saat itu mewakili wilayah Benar Meriah dan Aceh Tengah. Baik Bang, mungkin akhir-akhir ini setelah dulu di luar, sekarang di dalam nih seperti apa sih Bang aktivitasnya sekarang? Ya, sebenarnya kan unpredictable ya. Dulu kita di luar mendorong proses kebijakan yang pro rakyat dan kita sangat normatif. Tapi setelah kita masuk memang ya banyak yang harus kita hadapi, dan ternyata memang harus diakui bahwa ekspektasi masyarakat kita ini kadang-kadang beyond. Kadang-kadang ya banyak hal yang masyarakat itu perlu dan butuh dan harus. Yang paling penting itu, yang paling bermasalah bukan penting ya, tapi harus cepat respon. Masyarakat kita harus cepat dilayani, dan ini memang menjadi PR bagi kita sebagai legislatif. Apalagi legislatif kali ini DPRA ini banyak diisi orang-orang muda. Nah, orang-orang muda ini secara tidak langsung kan merupakan harapan bagi masyarakat ya, agar ya kinerjanya jauh bisa lebih baik. Ya, otomatis ya karena itu ya kita kan tetap mengharapkan dukungan dari masyarakat, tetap bekerja sesuai tupoksi kita, ya mempersiapkan produk-produk politik dan kebijakan yang semaksimal mungkin pro rakyat. Demikian. Oke. Bang, mungkin secara dapil Abang memang terpilih sih dari wilayah Benar Meriah Aceh Tengah, tapi secara perwakilan kan mewakili semua rakyat Aceh ya, tidak ada. Selama ini mungkin ada sesuatu seperti misi yang dibawa perorangan Bang oleh seorang Hendra Budian. Apa sih yang diperjuangkan di parlemen ini mungkin di DPR? Misi saya sebenarnya sederhana, mendekatkan DPRA secara institusi dengan rakyat. Kan, jadi dengan konstituen. Nah, konstituen ini saya sepakat bahwa kita DPRA tidak hanya bicara dapil, tapi kan kita 81 orang itu terdiri dari 10 dapil. Jadi 10 keterwakilan dari keterwakilan 10 dapil. Nah, tapi memang saat ini ya kita harus fokus bicara tentang kemajuan Aceh sampai hari ini. Seperti yang tadi dideskripsikan di awal bahwa kita memulai proses ini bukan kemarin. Artinya kita mengalami fase-fase Aceh dalam konflik, Aceh pasca reformasi, Aceh di dalam konflik lagi, terus Aceh di era damai. Yang paling penting adalah proses membangun Aceh pada tahap rehab rekon pasca bencana gempa dan tsunami.
Nah, sekarang kita masuk pada fase bagaimana kita bisa mengkonsolidasikan seluruh gagasan dan pikiran untuk membangun Aceh. Saya sepakat tadi bahwa kita memang tidak bisa lagi bicara kasuistik, kita tidak bisa lagi bicara tematik, tapi sekarang kita dituntut untuk bicara Aceh ini bagaimana ke depannya. Nah, contoh yang sekarang menjadi PR penting buat kita di Aceh, baik pemerintah Aceh maupun legislatif, kami di DPRA, PR penting kami menyangkut soal otsus misalnya yang menjelang habis, sesuai dengan undang-undang pemerintah Aceh. Ini harus ada konsolidasi politik yang baik di Aceh untuk membicarakan soal keberlangsungan dan keberlanjutan otsus. Di sisi kedua, kita juga harus bicara soal kemandirian ekonomi Aceh jika nanti misalnya otsus tidak dilanjutkan. Nah, hal-hal seperti ini yang menjadi materi-materi penting untuk dikonsolidasikan selain dari kebutuhan utama, yaitu pelayanan dasar masyarakat. Jadi bagaimana APBA kita, anggaran belanja Aceh ini bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Itu. Ya, berarti sekarang sudah berbicaranya lebih ya, lebih jauh, lebih. Ya, harus moving forward. Kita harus maju selangkah, persiapan politik ke depan yang harus dilakukan. Ya, cukup banyak problem yang masih harus diselesaikan, yang istilahnya bukan lagi berbicara pada hal-hal kecil, simbol-simbol seperti itu ya. Ya. Oke. Bang Hendra, ini saya balik sedikit soal misalnya tadi Bang Hendra membawa misi misi mendengarkan suara publik. Selama ini cara Bang Hendra mendekatkan ke masyarakat itu mungkin kan sebagai orang yang muda yang juga mantan aktivis, itu biasa harapan masyarakat cukup beda Bang ketimbang memang orang yang dari politisi yang seperti apa sih Bang Hendra cara selama ini mendengarkan aspirasi? Pertama, saya memaksimalkan agenda-agenda turun dapil. Itu sangat saya maksimalkan. Kalau saya turun dapil misalnya reses, kami resesnya 1 minggu, saya bisa jadi 2 minggu. Dan intensitas kunjungan dapil juga saya tingkatkan. Jadi kalaupun tidak ada hal-hal yang kedinasan, ke DPR-an, ya saya tetap pulang. Ini bagian dari saya merekam dengan jernih apa yang tadi disampaikan oleh Bung Nasir menyangkut soal ekspektasi masyarakat. Nah, di sisi lain, saya juga memanfaatkan teknologi memang, walau tidak belum canggih ya, tapi saya menyapa saudara-saudara saya di dapil dan seluruh masyarakat Aceh tentunya lewat kita buat program Hendra Budian Mendengar. Jadi kita membalas inbox yang masuk, kita membalas pesan-pesan yang masuk yang nggak sempat terbalas oleh kita one by one, secara satu persatu. Ini kita generalisir pada saat kita live seperti hari ini. Pertanyaan-pertanyaan kita tampung. Nah, yang ketiga, apa yang kami lakukan adalah membuka pintu seluas-luasnya. Jadi seperti hari ini misalnya kami menerima perwakilan bidan-bidan desa sebenar meriah yang mereka punya harapan agar kesejahteraan mereka diperhatikan oleh pemerintah. Nah, ini kan harus kita cari solusi bersama. Walaupun memang itu bukan tupoksi kita, tapi sedang mendengarkan ya. Kita harus mendengar. Nah, jadi memang setelah kita pelajari sebenarnya orang Aceh ini, masyarakat Aceh ini nggak perlu banyak-banyak kali, keluhannya didengarkan, ditampung, dan tugas kita DPR adalah menampung dan mengkanalisasi ini, memfasilitasinya. Kita fasilitasi ini, kita bicara baik-baik dengan eksekutif agar ini menjadi program bersama. Ini yang selama ini kami lakukan, selama 1,5 tahun kami sudah di DPR. Oke. Selama ini memang Bang Hendra di dunia media sosial menghadirkan Hendra Budian Mendengar ya. Jadi itu sebenarnya itu untuk mendengarkan gitu. Itu program dari bagian dari program kita mendekatkan diri dengan konstituen. Awalnya sih sebenarnya yang paling intens itu adalah kunjungan dapil. Tapi ketika awal-awal Covid, ini komunikasi dengan kawan-kawan dapil dan silaturahmi dengan kawan-kawan di dapil ini sudah mulai berkurang. Ya. Jadi muncullah ide kita live. Ini awal mula saya melakukan live streaming seperti yang kita lakukan hari ini. Jadi kita live dan dalam kesempatan itu kita mendengar masukan dan sambil kita membacakan pesan-pesan yang masuk yang belum sempat kita respon.
Ya, jadi berarti ini bagi masyarakat tidak hanya terkhusus untuk wilayah Bener Meriah Ya, aja, ya. masyarakat Aceh, Ya. berarti bisa menyampaikan sesuatu yang ingin disampaikan. Mungkin kalau beraudiensi ke ruang Ke DPR atau ini kan jauh. bukan sesuatu yang Ya. mungkin ada Ya. keterbatasan. Nah, Ya. berarti Ah. selama ini bisa melalui program ini berarti ya. Program ini, ya. Ini bagian dari kita terus senantiasa berjuang, berusaha, berupaya agar kita tetap bisa dekat dengan konstituen. Oh, oke. Ya berarti ini kita tetap membuka pintu, hanya kanalnya saja yang Kanalnya berbeda. saja gitu. Jadi memang publik juga harus memahami di tengah Ya. keterbatasan ini ya. Ya. Saat ini memang apa-apa ya lebih baik melalui media sosial Ya, seperti itu. ya. Ya betul. Ada satu info yang saya dapat juga Bang Hendra mempublikasikan laporan setahun Hendra Budian di DPRA, kemudian melemparkannya ke publik Ya, gitu. Itu apa Bang yang pesan Itu ini bagian gitu? dari pertanggungjawaban publik sebenarnya. Jadi apa yang sudah kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan. Jadi setahun pertama kita di DPR Aceh, kita mendengar, memetakan, melakukan mapping kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang dikanalisasi lewat kita di DPR. Nah, jadi ini kita publis dengan harapan bahwa ada feedback dari masyarakat, dari konstituen, dan dari seluruh masyarakat Aceh bahwa dengan kita publis itu akhirnya kita mendapat hal-hal yang baru. Jadi kita dapat hal-hal yang baru. Ini juga harus kita lakukan. Ini Bapak juga harus perhatikan. Ini Bang harus perhatikan. Nyo harus perhati Cik Gam. Jadi yang begitu-begitu masuk. Sehingga kita meramu lagi itu menjadi sebuah program yang baru untuk agenda-agenda program-program kita ke depan. Pada prinsipnya ini bagian dari pertanggungjawaban publik. Ini kita harus lakukan pertanggungjawaban publik kita, pertanggungjawaban sosial kita sampaikan kepada masyarakat. Kita sudah melakukan ini kita lakukan pada tanggal ini, dan sektor ini harus kita stressing, di sektor ini harus kita kembali perkuat, dan ya ada sektor yang masih harus kita pupuk, demikian. Oh ya, berarti ini bukan sekedar mungkin hanya menampakkan kinerja, tetapi ini juga bisa disambut ya oleh masyarakat. Ya, harapannya ada feedback. Ada feedback ya. Mungkin ketika mereka meminta, ketika kita sudah melakukan, mereka nggak tahu bahwa kita sudah mengeksekusi permintaan mereka. Iya. Itu jadi bagian kan terkadang nggak mungkin kita temui satu persatu masyarakat bahwa ini sudah kita realisasi. Tapi ini juga bagian dari media informasi yang kita lakukan. Sebisa mungkin sebagai wakil rakyat kita harus menjadi berusaha sebisa mungkin untuk sangat informatif lah kepada masyarakat. Oke. Berbicara tentang kinerja Bang Hendra Budian di DPRA, selama ini memang Bang Hendra adalah salah satu orang yang cukup sering tampil di media. Salah satu Bang yang paling menarik dari sosok Hendra Budian ini di DPRA, ketika beberapa bulan yang lalu itu tampil berbeda tuh dengan teman-temannya soal multi-year mungkin. Oh iya. Ya, multi-year. Jadi ketika sebagian kolega di legislatif memilih menolak, saya melihat Bang Hendra Budian justru mendukung ini. Ini apa Bang yang menjadi pandangan Bang? Pandangan saya bukan administratif, tapi pandangan saya basic need, ini kebutuhan, dan historical need. Jadi ada aspek sejarah yang harus dilihat. Pertama, ini program bukan hanya dimulai tahun ini, tapi ini melanjutkan dari program Pak Ibrahim Hasan, ya kan. Terus Abdullah Putih, sampai Abdullah Putih lah dia Galaska. Terus Zaini Mualim kemarin namanya 11 ruas. Ya, contoh kasus misalnya di Bener Meriah yang Samar Kilang itu ya. Ada 250 miliar anggaran untuk proyek tersebut. Artinya dalam 2 tahun ada uang berputar di Bener Meriah itu sebanyak 250 miliar. Bagaimana side effect-nya? Bagaimana pedagang-pedagang kecil, bagaimana pengusaha-pengusaha kecil? Ini pasti hidup. Karena total dari anggaran multirus itu 2,7 triliun. Dan itu beroperasi di masyarakat, di tengah-tengah masyarakat. Jadi ada side effect yang juga. Jadi bukan saya kepingin nggak cocok sama kawan-kawan terus berbeda, enggak. Tapi ada pandangan yang harus saya perjuangkan. Demikian juga ini kan soal bagaimana kita melihat. Tapi saya itu melihat dari sisi memang kebutuhan. Dan yang paling penting yang terakhir ini soal legasi. Setelah dari sekian tahun kita terima dana Otsus, apa coba yang ada di Aceh? Nah, minimal dana Otsus ini bermanfaat untuk membangun konektivitas
antar wilayah lewat Multias saja. Artinya ketika memang mungkin dana otsus tidak memang terhenti di sesuai waktunya, kita memiliki monumen lah sudah ada. Sudah ada legacy. Sudah ada monumen. Dan memang di sini Multias ini memang yang paling membuka ini adalah wilayah tengah ya, sehingga ini memang membuka ke timur, utara dan juga ke barat selatan. Jadi kan ini konsentrasinya memang di tengah. Ya kan, sentra produksi hasil pertanian itu di tengah kebanyakan. Ya kan? Nah, kenapa sekarang jadi murah? Karena memang akses infrastrukturnya tidak mendukung. Nah, kalau infrastrukturnya sudah mendukung, ini kan jadi meningkat. Nah, itu side effect yang kita pikir ya. Ya mungkin harapannya orang-orang di Tekengon itu pagi bisa makan ikan segar, orang di Melabu, di Blangkiti bisa makan sayur gitu. Betul. Sayur mungkin, yang juga segar. Ya, mungkin itu yang mungkin dampaknya memang pada akhirnya di pasar masyarakat seperti itu kan. Oke.